أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله وكفرا وأحلوا قومهم دار البوار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Alfi Rizky Mumtaz dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester dengan mata kuliah Tafsir Ayat Akidah, yaitu menjelaskan Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 dan surah Ibrahim dari ayat 24 sampai 28 dengan pendapat 3 mufasir dari masing-masing kelompok ayat. Saya akan menjelaskan secara ringkas dengan isi yang bisa dipahami dengan mudah. Yang pertama yaitu tafsir surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Yang pertama yaitu dari pendapat tafsir Jalalain. Menurut tafsir Jalalain, bahwa gunung itu sama seperti manusia diberi akal. Lalu gunung akan hancur lebur ketika diamanahi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakutannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu sebetulnya adalah salah satu pelajaran bagi manusia agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah raja dari seluruh alam, tidak ada kekurangan darinya dan kesempurnaan adalah milik Allah. Jadi Allah segala maha mengetahui di dunia ini dan di alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu masih surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24, tapi ini pendapat dari tafsir Kemenag. Nah, menurut tafsir Kemenag hampir sama dengan tafsir Jalalain, yaitu menjelaskan bahwa gunung diberi akal sama seperti manusia. Jadi gunung itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung juga takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari hal ini juga sama dijelaskan bahwa manusia agar berpikir secara optimal, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan pelajaran dari gunung-gunung tersebut, bahwa gunung pun
sama diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun manusia pun diberi akal agar digunakan dengan sangat-sangat optimal, mengingat gunung pun diberi akal dan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi diharuskan untuk menggunakan optimal pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam memikirkan kebaikan-kebaikan dalam Al-Qur'an. Masih dari surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Kali ini membahas menggunakan pendapat dari tafsir Quraisy Shihab. Menurut tafsir Quraisy Shihab, bahwa jika gunung diberikan amanah Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunung akan terpecah belah karena gunung tidak sanggup untuk diamanahi Al-Qur'an tersebut. Menurut tafsir Quraisy Shihab juga bahwa Allah yang mengetahui segala yang ada di muka bumi ini, lalu apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun adalah raja dari seluruh alam ini, dan Allah lah yang sangat sempurna. Allah juga yang memberi mukjizat-mukjizat kepada nabi dan rasul Allah terdahulu yang telah kita ketahui sebelumnya. Baik, selanjutnya saya beranjak ke surah Ibrahim ayat 24 sampai 28. Nah, pertama saya akan mengambil pendapat dari tafsir Jalalain. Nah, dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah melafalkan la ilaha illallah, memberi pelajaran kepada kita, yaitu dari pohon kurma. Nah, ibarat pohon kurma yang menancap kuat, yang kokoh. Nah, begitupun dengan kata la ilaha illallah, itu pun menancap kokoh. Nah, jika kita mengetahui pohon kurma itu berbuah setiap musim. Nah, artinya la ilaha illallah itu ibaratkan pohon kurma yang akarnya menancap kuat. Nah, jika orang mukmin memiliki makna la ilaha illallah dengan kuat, maka akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, Allah mengumpamakan pohon hanzal, yaitu bentuk kekafiran. Nah, pohon hanzal tersebut adalah buah yang pahit, dan pohon itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa berdiri tegak dan kokoh. Nah, begitupun orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak punya tempat di muka bumi ini dan tidak bisa hidup tenang seperti orang mukmin lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan menjelaskan kembali surat Ibrahim ayat 24 sampai 28 dari pendapat tafsir Ibnu Katsir. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa kalimat la ilaha illallah itu bagai pohon kurma itu menggambarkan orang-orang mukmin. Nah, kita mengetahui bahwa pohon kurma itu berbuah setiap musim. Begitupun orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin ini dia mempunyai amalan yang baik. Amalan-amalannya sangat kokoh seperti akar pohon kurma. Nah, amalan-amalan tersebut langsung sampai ke langit, langsung sampai kepada Allah, seperti pohon kurma yang berbuah setiap musim. Maka dari itu orang-orang mukmin pula berbuah atau mendapatkan hasil yang baik setiap waktunya. Nah, begitupun dijelaskan dalam hal ini, pohon hanzal juga adalah bentuk keburukan-keburukan di muka bumi ini, yang tidak bisa berdiri, yang tidak punya tempat di muka bumi ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan masih surah Ibrahim ayat 24 sampai 28, namun kali ini dari pendapat tafsir Quraisy Shihab. Nah, menurut tafsir Quraisy Shihab, Allah itu memisahkan kalimat yang baik yang diibaratkan yaitu banyak manfaatnya seperti pohon kurma. Nah, kita bisa mengetahui bahwa pohon kurma itu adalah pohon yang baik, berbuah setiap musim. Maka orang-orang mukmin juga adalah orang-orang yang amalnya itu selalu sampai pada Allah, gitu kan. Karena jika diibaratkan pohon kurma yang menancap akarnya kuat, nah amalan-amalan orang-orang mukmin itu sampai langsung pada Allah, gitu kan. Nah, dari hal itu juga Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengetahui hal-hal atau mengambil pelajaran dari hal-hal yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Nah,
juga tentang perumpamaan pohon Hanzal juga, yaitu adalah perumpamaan keburukan-keburukan di muka bumi ini. Jadi keburukan-keburukan yang tidak punya sandaran itu akan lemah dan tidak akan pernah bisa hidup. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai tafsir surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 dan juga surah Ibrahim ayat 24 sampai 28 yang membawa pendapat dari 3 mufasir dalam setiap kelompok ayatnya yang telah saya bacakan dan jelaskan secara ringkas. Semoga penjelasan ini bisa memberi manfaat untuk rekan-rekan semua yang membaca dan melihat dan menonton video ini. Semoga bisa disampaikan lagi ke rekan-rekan lainnya, karena insya Allah akan menjadi berkah. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semua, dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, terutama Bapak dosen yang telah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri, terutama menjadi berkah untuk saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk yang melihatnya, insya Allah. Terima kasih. Demikian penjelasan UAS Tafsir Ayat Akidah, mata kuliah dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.